Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfika Justin Fidunia. Saya dari kelas 3C Manajemen dengan NIM 2003-10274 dan akan membahas tentang materi mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Saya akan membahas tentang materi bab 9, yaitu Renaissance Aufklärung. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tokoh-tokoh Renaissance. Yang pertama adalah tokoh seniman, yaitu salah satu dari diantaranya yaitu adalah Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519. Lahir di daerah Tuscany, Florence, Italia pada tahun 1452. Ia disebut-sebut sebagai seorang seniman besar yang telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, menguasai bahasa Yunani dan Latin, pelajari tradisi-tradisi yang terdapat dalam zaman klasik tersebut, menekuni ilmu anatomi manusia secara detail dan menyelidiki kehidupan tumbuhan-tumbuhan, menekuni bidang arsitektur dan memiliki ide-ide orisinil dalam menciptakan dan menyusun ruangan-ruangan rumah yang indah. Yang kedua adalah tokoh politik, yaitu Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527. Ia dilahirkan di kota Florence pada umur 58 tahun. Dia adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Karya politiknya yang terpenting adalah Prince dan Discourse of First 10 Books of Titus Livius. Machiavelli merupakan sosok yang jenius, sangat mendambakan kebebasan dan kemerdekaan Italia. Karya-karya Machiavelli mengakibatkan banyak pihak yang menempatkannya sebagai salah satu pemikir brilian pada masa Renaissance. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah tokoh ilmuwan, yaitu Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Galileo Galilei adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Aufklärung. Aufklärung merupakan istilah dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan atau fajar. Jadi zaman Aufklärung adalah zaman pencerahan atau zaman fajar budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Aufklärung. Dalam zaman ini juga banyak muncul tokoh-tokoh filsuf seperti di Inggris Locke pada tahun 1632 sampai 1704, Berkeley dan De Hume. Di Prancis ada J.J. Rousseau. Umumnya tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman nyata, sehingga mengarah pada realisme yang naif yang mengakui kebenarannya objektif atas dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tapi kenyataan ini berubah ketika filsuf Jerman Immanuel Kant 1724 sampai 1804 muncul yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirisme, sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. Dan untuk bab 10 pada materi kali ini, saya akan membahas tentang rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Empirisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan itu harus dicari dalam atau berhubungan dengan pengalaman. Pengetahuan dalam pandangan empirisme tidak bersifat a priori atau tidak bergantung pada pengalaman indrawi atau apa yang tersirat dalam makna ide-ide yang sudah diterima, seperti yang terdapat pada pandangan rasionalisme, melainkan a posteriori atau pengetahuan yang dapat dicapai hanya dari pengalaman. Empirisme. John Locke adalah salah satu di antara pemikir dari gugusan empirisme. Locke adalah ajarannya mengatakan bahwa pikiran manusia harus diadakan seperti tabula rasa atau kertas kosong. Baru dalam proses pengenalannya terdapat dunia luar, pengalaman memberi kesan-kesan atau impression dalam pikiran. Dengan demikian, kebenaran dan kenyataan dipersepsi subjek berdasarkan pengalaman. Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Thomas Hobbes
Menurut Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indralah yang merupakan kebenaran. Pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data indrawi belaka. David Hume. Solomon menyebut Hume sebagai ultimate skeptik tingkat tertinggi. Ia dibicarakan di sini sebagai seorang skeptis dan terutama sebagai seorang empiris. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh dan mengetes pengetahuan. Dalam aliran rasionalisme ada dua macam bidang, yaitu bidang agama dan bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan autoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. René Descartes, menurut pendapatnya pada waktu itu ia mendapat wahyu ilahi yang isinya memberitakan kepadanya bahwa ilmu pengetahuan haruslah satu tanpa bandingnya, serta harus disusun oleh satu orang sebagai satu bangunan yang berdiri sendiri menurut satu metode yang umum. Gottfried Wilhelm von Leibniz, metafisikanya adalah idea tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Leibniz berpendapat bahwa substansi itu banyak. Ia menyebut substansi itu monad. Setiap monad berbeda dengan yang lain, dan Tuhan, sesuatu yang supermonad dan satu-satunya monad yang tidak dicipta, adalah pencipta monad-monad itu. Dan kritisme. Dalam kritisme Kant, pengetahuan dijelaskan sebagai sintesis antara unsur a priori dan a posteriori. Kant mengatakan bahwa dalam diri subjek terdapat dua kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menerima data-data indrawi yang disebut sensibility, dan yang kedua adalah kemampuan untuk menghasilkan konsep dan understanding atau akal budi. Pada bab 11 saya akan menjelaskan tentang filsafat modern, yaitu tentang positivisme, fenomenologi, pragmatisme, dan realisme. Sejarah filsafat terdiri dari 3 periode, yaitu periode pertama adalah periode klasik sebagai kelanjutan era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Periode kedua adalah periode pertengahan, dan periode ketiga adalah periode modern yang kemudian dilanjutkan dengan postmodernisme. Sokrates masuk pada era klasik bersama para filosof lainnya, semisal Plato yang menjadi muridnya, kemudian Aristoteles sebagai murid dari Plato menjadi puncak keemasan era filsafat klasik. Setelah masa Aristoteles, wacana kefilsafatan menjadi redup. Karakteristik filsafat barat abad pertengahan adalah pembenaran terhadap otoritas kitab. Salah seorang yang terkenal pada masa itu adalah Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi. K.S.T. Bonaventure pada tahun 1221 sampai 1257. Pemikiran mereka berusaha untuk merekonsiliasi antara akal dan wahyu. Akal pada waktu itu bagaikan hamba perempuan untuk memuaskan nafsu kelaki-lakiannya. Teologi Kristen, seorang tokoh lain yang muncul pada waktu itu adalah St. Agustinus. Bahkan tidak percaya dengan kekuatan akal dalam mencari kebenaran apapun. Singkatnya, pada masa itu persoalan epistemologi mengalami kepiluan dan penderitaan di bawah tafsir tunggal para agamawan yang sekaligus menjadi penguasa politik pada zaman tersebut. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif ini di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat pun harus meneladani contoh tersebut. Maka dari itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisika, menanyakan hakikat benda-benda atau penyebab yang sebenarnya, termasuk juga filsafat, hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta. Pada tahun 2005. Jadi positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tokoh-tokoh aliran positivisme sebagai berikut, yaitu Auguste Comte, John Stuart Mill, Hippolyte Taine Adolphe,
Emile Durkheim, Carlos D. Herby, D.J. O'Connell. Dan untuk karakteristik atau cirinya adalah menolak keras gagasan atau pemikiran yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak dilakukan eksperimen atau penelitian sama sekali. Yang kedua adalah tidak mempercayai berbagai hal yang erat kaitannya dengan tahayul dan mitos-mitos yang sudah lama berkembang. Ketiga, menggunakan berbagai metode ilmiah yang diperuntukkan untuk mengumpulkan dan membuktikan suatu data yang diperlukan. Dan yang keempat adalah menempatkan metode ilmiah sebagai syarat mutlak untuk menentukan kebenaran suatu hal. Yang kelima, dalam prosesnya lebih menitik beratkan pada penggunaan logika dan pemikiran dasar lainnya. Dan yang keenam adalah indra merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam hal ini. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, sains dan budaya dibedakan menjadi dua hal yang tidak berhubungan satu sama lain. Berikutnya kita akan membahas tentang fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomenon, yaitu sesuatu yang tampak yang terlihat karena berkecakupan. Biasa disebut dengan istilah gejala atau bahasa Indonesianya. Jadi fenomena adalah aliran yang membicarakan fenomenon atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Fenomenologi merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai objek memaknai objek-objek di sekitarnya. Fenomenologi merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai subjek memaknai objek-objek di sekitarnya. Tokoh-tokoh fenomenologi adalah Edmund Husserl, Max Keller, Martin Heidegger. Untuk karakteristiknya diantaranya adalah fenomenolog berkecenderungan untuk menentang atau meragukan hal-hal yang diterima tanpa melalui penelaah atau pengamatan terlebih dahulu, serta menentang sistem besar yang dibangun dari pemikiran yang spekulatif. Fenomenolog juga berkecenderungan untuk menentang naturalisme yang tumbuh meluas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan telah menyebar di daratan Eropa bagian utara semenjak zaman Renaissance. Secara positif, fenomenolog berkecenderungan untuk membenarkan pandangan atau persepsi yang mengacu pada apa yang dikatakan Husserl sebagai evidence, yakni terdapatnya kesadaran tentang kebenaran itu sendiri sebagaimananya yang telah terbuka secara sangat jelas, tegas perbedaannya dan menandai sesuatu yang disebut sebagai apa adanya seperti itu. Fenomenolog cenderung mempercayai perihal adanya bukan hanya dalam arti dunia kultural atau natural, tetapi juga adanya objek yang ideal seperti jumlah dan bahkan juga berkenan dengan kehidupan tentang kesadaran itu sendiri yang dijadikan sebagai bukti dan oleh karenanya harus diketahui. Yang selanjutnya kita membahas tentang pragmatisme. Pragmatisme merupakan gerakan filsaf Amerika yang menjadi terkenal selama 1 abad terakhir. Ia adalah filsafat yang mencerminkan dengan kuat sifat-sifat kehidupan Amerika. Pragmatisme banyak hubungannya dengan nama-nama seperti Charles S. Peirce, William James, John Dewey, dan George Herbert Mead. Pragmatisme berusaha untuk menengahi antara tradisi empiris dan tradisi idealis dan menghubungkan hal yang sangat berarti dalam keduanya. Menurut Kamus Ilmiah Populer, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen atau tindak percobaan, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Sedangkan definisi pragmatisme lainnya adalah hal mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Tokoh aliran pragmatisme yaitu adalah Charles S. Peirce, William James, John Dewey. Dan untuk karakteristik atau cirinya adalah memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua adalah apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Dan yang ketiga adalah manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Realisme merupakan filsafat yang timbul pada zaman modern dan disebut sebagai anak dari naturalisme, dengan berpandangan bahwa objek atau dunia luar itu adalah nyata pada sendirinya. Realisme memandang pula bahwa kenyataan itu berbeda dengan jiwa yang mengetahui objek atau dunia luar tersebut. Aliran realisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan ruh yang bersifat dualistis, yaitu hal fisik dan rohani. Dalam pendidikan, ada subjek yang mengetahui tentang manusia dan alam. Kajian yang mendalam
mengenai realisme ini lebih cenderung pada politik, namun beberapa subjek membahas mengenai pendidikan. Filsafat realisme adalah suatu objek yang tampak pada indera, maksudnya adalah tampak secara real. Realisme adalah pemikiran aliran klasik yang disandarkan oleh tokoh yang bernama Aristoteles dengan cara memandang dunia dengan material. Pada prinsip realisme itu sendiri, cara memandangnya dengan nyata dan lebih real dalam dunia fisik dan rohani. Tokoh-tokohnya adalah Aristoteles, Bacon, John Amos Comenius, dan John Locke. Untuk bab ke-12 kita akan membahas tentang filsafat idealisme. Pada materi ini, kita akan membahas tentang pengertian filsafat idealisme, jenis aliran idealisme, tokoh-tokoh aliran idealisme, dan filsafat idealisme dalam pendidikan. Pengertian filsafat idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa min atau akal dan nilai spiritual adalah hal yang fundamental yang ada di dunia ini. Ia adalah suatu keseluruhan dari dunia itu sendiri. Idealisme memandang ide itu primer kedudukannya, sedangkan materi sekunder. Ide itu timbul atau ada lebih dahulu, baru kemudian materi. Segala sesuatu yang ada ini timbul sebagai hasil yang diciptakan oleh ide atau pikiran. Karena ide atau pikiran itu timbul lebih dahulu, baru kemudian sesuatu itu ada. Aliran idealisme merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat, kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam cita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga atau entelesi yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Prinsipnya, aliran idealisme mendasari semua yang ada, yang nyata di alam ini hanya idea. Dunia idea merupakan lapangan rohani dan bentuknya tidak sama dengan alam nyata seperti yang tampak dan tergambar. Sedangkan ruangannya tidak mempunyai batas dan tumpuan yang paling akhir dari idea adalah ars, yang merupakan tempat kembali kesempurnaan yang disebut dunia idea dengan Tuhan. Ars sifatnya kekal dan sedikit pun tidak mengalami perubahan. Next, konsep filsafat menurut aliran idealisme adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah metafisika dan idealisme. Secara absolut kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan kerohanian, sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah, tapi kenyataan rohaniah yang lebih dapat berperan. Yang kedua adalah humanologi sampai idealisme, jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih. Yang ketiga adalah epistemologi sampai idealisme, pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang punya akal pikiran yang cemerlang. Sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat. Dan yang terakhir adalah aksiologi sampai idealisme. Kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan dan metafisika. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis aliran filsafat idealisme. Yang pertama adalah idealisme subjektif. Idealisme ini adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Segala sesuatu yang timbul dan tercipta di alam atau di masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide manusia atau idenya sendiri. Atau dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. Seorang idealis subjektif akan mengatakan bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukanlah benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Oleh karena itu, benda-benda seperti bangunan dan pepohonan itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Yang kedua adalah idealisme objektif. Idealisme ini bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Idealisme ini dikatakan bahwa akal menemukan apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu itu bakal baik dalam alam atau masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universal.
Pandangan filsafat sekti ini pada dasarnya mengakui sesuatu yang bukan materi, yang ada secara abadi di luar manusia. Sesuatu yang bukan materi itu ada sebelum dunia alam semesta itu ada, termasuk manusia dan segala pikiran dan perasaannya. Dan kita akan membahas tentang tokoh-tokoh aliran idealisme. Ada J.G. Veit pada tahun 1762 sampai 1814, dan ada juga F.W.J. Schelling pada tahun 1775 sampai 1854, dan ada G.W.F. Hegel pada tahun 1798 sampai 1857. Dan kita selanjutnya akan membahas tentang filsafat idealisme dalam pendidikan. Aliran filsafat idealisme terbukti cukup banyak memperhatikan masalah-masalah pendidikan, sehingga cukup berpengaruh terhadap pemikiran dan praktik pendidikan. William T. Harris adalah tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Bahkan jumlah tokoh filosof Amerika kontemporer tidak sebanyak seperti tokoh-tokoh idealisme yang seangkatan dengan Hermann Harold Horne pada tahun 1874 sampai 1946. Hermann Harold Horne adalah filosof yang mengajar filsafat beraliran idealisme lebih dari 33 tahun di Universitas New York. Bagi aliran idealisme, anak didik merupakan seorang pribadi tersendiri. Sebagai makhluk spiritual, mereka yang menganut paham idealisme senantiasa memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ekspresi dari keyakinannya. Sebagai pusat utama pengalaman pribadinya, sebagai makhluk spiritual, tentu saja model pemikiran filsafat idealisme ini dapat dengan mudah ditransfer ke dalam sistem pengajaran dalam kelas. Guru yang menganut paham idealisme biasanya berkeyakinan bahwa spiritual merupakan suatu kenyataan. Mereka tidak melihat murid sebagai apa adanya tanpa adanya spiritual. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.